Kemudian bagaimana cara pengenalan diri? Ada beberapa tahapan dalam kita mencoba untuk mengenali diri. Yang paling mudah itu adalah, dan paling mudah, paling murah sebenarnya, adalah introspeksi diri. Hal-hal apa yang berhubungan dengan introspeksi diri adalah value. Apa saja yang harus saya junjung tinggi, apa saja yang saya hargai dari diri sendiri dan orang lain, apa yang memotivasi saya melakukan sesuatu, itu adalah untuk mengetahui value kita. Jadi tanya pada diri sendiri. Gitu. Kemudian adalah minat, interest. Biasanya pertanyaannya adalah, apa sih yang membuat saya ingin menjadi rasa ingin tahu? Biasanya kalau kita membuka internet, apa sih yang biasanya kita cari? Nah, itu menunjukkan keinginan tahuan kita. Kemudian apa yang kita lakukan ketika ada waktu luang? Kemudian apa yang membuat Anda merasa kagum? Jadi pertanyaannya adalah, ketika kita mengagumi seseorang, apa sih yang membuat saya itu kagum terhadap orang itu yang membuat saya kagum, apanya? Ya, itu adalah berarti minat kita yang arah sana. Kemudian ada karakter. Ini adalah karakter, mungkin bahasa itunya adalah sifat kali ya. Lalu bagaimana cara bergaul, apakah Anda seorang terbuka tertutup, apakah Anda memutuskan berdasarkan perasaan dan etika. Sampai dengan karakter ya. Kemudian kita juga harus memahami mengenai strength and weakness kita. Jadi dalam introspeksi diri, melakukan introspeksi diri dalam kaitannya dengan memahami strength and weakness, itu adalah kita perlu tahu kelebihan apa sih dalam diri kita, baik fisik maupun psikologis. Kemudian kita juga perlu introspeksi, biasanya orang memuji saya itu karena apa? Itu juga menunjukkan kekuatan kita. Sebaliknya, orang memberikan masukan ke saya itu biasanya dalam hal bidang apa? Nah, itu menunjukkan kelemahan kita atau kekurangan kita. Nah, ini masukan dari orang lain. Yang pertama tadi kan introspeksi, kemudian masukan dari orang lain. Ini masih kaitannya dengan pengenalan diri adalah bagaimana sih penilaian orang lain terhadap diri seseorang. Itu juga merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam usaha memahami jati diri seseorang. Kemudian apa saja yang disukai atau tidak disukai orang lain terhadap dirinya. Kemudian apa sih yang diharapkan orang lain atas dirinya, itu juga penting, masukan-masukan dari orang lain. Kemudian berikutnya itu adalah ada alat bantu. Alat bantu secara psikologis itu ada namanya assessment psikologis, baik yang online maupun offline. Kemudian juga bisa bantuan psikolog atau konselor yang profesional. Itu dari sisi pemahaman secara psikologis. Tentu kalau pemahaman secara fisik itu adalah berhubungan misalnya dengan kesehatan kita. Ya, kita tentu perlu cek ke lab, ke dokter untuk hal-hal yang sifatnya fisik, misalnya melakukan general check up. Nah, itu adalah usaha memahami strength and weakness kita dari sisi fisik ya. Kalau yang alat bantu yang di atas ini, nomor 3 ini lebih kepada yang psikologis. Pertanyaannya kemudian adalah, apa sih manfaatnya kalau kita sudah tahu? Nah, di sini, kalau kita sudah mengetahui mengenai diri kita sendiri, beserta kelebihan kekurangannya, tentu kita akan sangat membantu dalam kita merancang masa depan kita, merencanakan arah yang akan kita tempuh. Misalnya untuk siswa, dia bisa menentukan bidang apa yang akan saya masuki untuk kuliah misalnya. Atau saya ingin menjadi apa di kemudian hari, maka pengetahuan apa yang perlu saya persiapkan. Nah, itu kalau kita sudah tahu mengenai jati diri, kita akan lebih mudah. Kemudian dengan kita memahami diri sendiri, kita lebih toleran pada orang lain. Oh, ternyata tipe saya itu berbeda dengan
si A misalnya, atau tipe saya berbeda dengan pasangan saya, pacar saya, istri saya, atau saudara saya. Sehingga dengan memahami seperti itu, kita bisa toleran seandainya orang terdekat kita itu melakukan sesuatu yang tidak kita sukai atau membuat kita merasa tidak nyaman. Karena memang dia itu berbeda dengan diri kita. Jadi itulah pentingnya ketika kita sudah paham, berarti kita bisa toleran, kemudian bisa memaafkan, bisa memaklumi. Kemudian kita juga bisa lebih bersyukur dengan kondisi diri, terutama bahwa ternyata dibandingkan dengan orang lain, saya masih punya kelebihan dalam hal bla 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 bla. Itu adalah kemudian sikap bersyukur. Kemudian kita juga tentu bisa merencanakan ke depan. Nah, ada namanya alat bantu untuk mengetahui aspek psikologis yang bisa diakses secara online. Namanya adalah inadis.com. Inadis.com ini merupakan tes psikologi online yang praktis dan akurat. Kenapa praktis? Karena tes ini hanya terdiri dari 24 item, 24 soal. Tidak lebih dari 10 menit, maksimal 15 menit pengerjaannya. Dan tidak perlu mikir mengerjakannya, hanya ada beberapa pilihan, tinggal klik aja pilih 24 soal tersebut, kemudian hasilnya sudah otomatis begitu dia di-save akan muncul hasilnya. Dan akurat, kenapa akurat? Karena ini sudah terbukti akurasinya dan sudah banyak dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan yang cukup besar di Indonesia, bahkan level internasional seperti perusahaan Pak Ari dulu, Boehringer Ingelheim, kemudian ada Coca-Cola, Amatil, kemudian ada Lipo Group, PT Pos Indonesia, dan seterusnya banyak. Jadi ini sebenarnya sudah cukup akurat. Untuk waktu itu adalah di perusahaan biasanya adalah untuk melakukan rekrutmen dan pengembangan karyawan. Nah, yang menarik dari Inadis ini dibandingkan dengan tes online pada umumnya adalah laporannya itu lebih komprehensif, dalam artian bukan hanya bisa menggambarkan kepribadian secara umum, tapi juga di situ tertera juga strength and weakness. Berikut pekerjaan yang disarankan orang ini apa. Itu juga dalam laporan sudah tercover. Kemudian bagaimana berkomunikasi efektif dengan orang ini. Artinya tipe tertentu perlu menggunakan pola komunikasi yang berbeda. Misalnya terhadap seorang yang tidak menyukai detail atau dalam hal ini adalah seorang yang kalau dalam istilah PIC adalah seorang yang C atau compliance. Berbicara dengan seorang yang C yang terlalu detail, maka sebelum kita berbicara dengan dia atau memberikan satu masukan ke dalam dia, kita harus persiapkan datanya dulu. Data apa? Kenapa kita memberikan satu saran tertentu kepada orang itu? Karena alasan bla 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 atau banyak. Tapi ketika orang yang kita hadapi, yang kita ajak komunikasi adalah tipe D atau dominance dalam istilah DIC, dominance, yang orang yang tidak suka detail, orang yang to the point, orang yang tidak banyak waktu untuk berbahasa basi, maka kita harus menunjukkan cara memberikan masukan ke dia adalah bahwa kita confidence dengan apa yang akan kita sampaikan. Kita nggak bicara bahwa itu benar atau salah, tapi kita yakin dengan apa yang kita sampaikan, kita berikan masukan ke dia. Kita harus yakin dengan cara bahwa kita tahu hal itu. Ketika kita meragu-ragu dalam menyampaikan, maka ketemu orang yang dominance, itu kita boleh dikatakan tidak dianggap atau tidak efektif komunikasi kita. Berbeda dengan orang yang C itu compliance, itu orang yang suka bersosialisasi, senang ketemu dengan orang lain, dia senang situasi yang informal, maka kita bicara dengan dia adalah dalam situasi yang bergairah. Kita harus menunjukkan informasi-informasi yang up to date ya kepada dia. Tidak perlu lagi kita menyajikan data detail, tidak perlu lagi kita berteori macam-macam. Yang begitulah
Itu ada dalam hal komunikasi. Jadi nanti di dalam laporan tersebut itu sudah ada saran bagaimana sebaiknya berkomunikasi dengan orang ini. Kemudian di dalam laporan INADIS, Task Security Online itu ada yang namanya perilaku dalam kondisi tertekan. Nah, maksudnya adalah dalam kondisi tertentu, dalam situasi stres, dalam kondisi tertekan, orang itu punya perilaku yang mungkin berbeda dengan ketika dia itu dalam kondisi yang normal. Walaupun ada juga yang relatif sama, mau kondisi normal maupun kondisi tertekan, dia itu relatif tidak berubah. Nah, ini biasanya mereka-mereka yang tipenya adalah S. Ya. Tidak kelihatan dia itu dalam kondisi tertekan atau dalam kondisi normal. Tapi seorang yang dominance D, dalam kondisi yang tertekan biasanya dia akan menunjukkan perilaku yang lebih agresif, dalam tanda kutip lebih aktif gitu. Tapi ada juga orang yang dalam kondisi normal dia itu pendiam, tapi begitu dalam kondisi yang tertekan dia itu berubah menjadi ramai, menjadi cerewet, menjadi aktif, itu ada juga. Jadi itu tergambar bahwa perilaku dalam kondisi tertekan apakah dia itu masih relatif sama atau berubah menjadi pola seperti apa. Itu ada di laporannya juga. Kemudian, nah ini yang menarik, dalam aplikasi INADIS ini ada yang namanya tingkat kemiripan dengan orang lain. Jadi bukan hanya sekedar menggambarkan mengenai kepribadian, tapi juga di situ bisa buat perbandingan dengan orang-orang yang bertemanan dengan kita. Jadi INADIS ini bisa dipakai semacam sosial media seperti Facebook, seperti Instagram, seperti Twitter, LinkedIn. Jadi, cuman bedanya adalah di samping kita bisa bersosialisasi dengan mereka, berinteraksi, berkomunikasi dengan mereka, kita bisa membandingkan dengan teman kita. Oh, tingkat kemiripannya 70%, berarti agak mirip. Oh, tingkat kemiripannya 40%, berarti tidak mirip antara saya dengan dia. Itu bisa kita membandingkan antar teman. Nah, ini yang seperti yang katakan tadi sebagai media sosial, kita bisa berinteraksi dengan orang lain, kita bisa posting status kita seperti Facebook, kemudian komentar status bisa mengomentari status dari orang lain, atau kita bisa juga melakukan share hasil INADIS kita ke publik ya, kalau kita mau. Artinya kalau kita tidak keberatan, hasil tes kita di-share di halaman status kita biar orang lain membaca, biar orang lain tahu. Ya, kalau kita cukup confidence, nggak apa-apa. Kalau enggak ya bisa juga gitu. Nah itu aja. Kalau mau untuk detailnya silahkan kunjungi inadis.com. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, sekaligus itu adalah pengenalan mengenai alat bantu untuk memahami kepribadian kita, memahami aspek psikologis kita yang secara online melalui www.inadis.com.